Hai teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini, Liana. Sesi 6, materi Sosiologi SMA, MA kelas 12. Jenis-jenis, dampak, dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Jenis-jenis ketimpangan akibat perubahan sosial. Yang pertama, ketimpangan pendidikan. Coba lihat sekolah-sekolah yang berada di perkotaan yang memiliki sarana prasarana yang lengkap. Sementara di daerah pinggiran, sekolahnya seperti gambar ini. Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, infrastruktur. Ketiga, proses pembelajaran yang konvensional, pendidikan bersifat dinamis dan harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah lemahnya sistem pendidikan nasional. Stigma bahwa kebijakan pendidikan yang berubah-ubah saat pemerintahan berganti. Lalu, apa yang mesti dilakukan agar dapat meminimalkan ketimpangan pendidikan ini? Oleh sebab itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam penguasaan bahasa asing. Kedua, meningkatkan mutu para pengajar dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tiga, meningkatkan mutu manajemen sekolah dan manajemen layanan pendidikan. Empat, meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, misalnya tersedianya perpustakaan yang nyaman sehingga para siswa dapat menikmati, meningkatkan wawasan, dan juga sering membaca di perpustakaan. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai keteladanan. Keenam, meningkatkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Dan yang ketujuh, meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan. Setelah membahas ketimpangan pendidikan, berikutnya adalah ketimpangan ekonomi. Di Indonesia masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini contohnya. Kemiskinan ini seperti lingkaran tidak berujung. Orang miskin dengan pendapatan rendah akan memperoleh pendidikan yang rendah. Dengan pendidikan yang rendah, maka hanya memiliki keterampilan rendah juga yang mengakibatkan pekerjaan yang diperoleh, pekerjaan kasar dengan upah yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan orang miskin, ya akan selalu miskin. Ketimpangan ekonomi menimbulkan beberapa hal yang sangat rawan, yaitu yang pertama adanya kriminalitas, kedua pemukiman yang kumuh. Setelah membahas ketimpangan pendidikan, ketimpangan ekonomi, saya lanjutkan membahas ketimpangan sosial budaya, yang didefinisikan sebagai suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat. Ketimpangan sosial budaya ini bisa terlihat jelas pada masyarakat yang tinggal di kota dan di area pinggiran. Orang yang tinggal di kota sangat mahir teknologi, bahkan sering juga membeli melalui e-commerce. Namun hal ini belum tentu dapat dilakukan orang yang tinggal di area pinggiran ataupun yang di tempat terpencil. Lalu orang-orang yang tinggal di kota memiliki koneksi internet yang sangat memadai dan cepat untuk mengakses berita, menguasai bahasa asing. Lalu, apakah terjadi ketimpangan sosial di Indonesia memberikan dampak? Ya, tentu saja. Dampak-dampaknya yaitu, pertama, melemahnya wirausaha yang disebabkan karena para pemilik modal besar menguasai pasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga para wirausaha dengan modal kecil sering diremehkan. Kedua, terjadinya kriminalitas. Contohnya, perampokan, pencurian, penodongan, perjudian, dan lainnya. Ketiga, terjadinya monopoli. Ketimpangan sosial membuat orang kaya semakin kaya dan sebaliknya. Orang kaya memiliki kekuatan dan kelebihan yang dapat memperluas usahanya ke berbagai bidang. Jadi, apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial ini? Yaitu yang pertama, utamakanlah pendidikan. Karena pendidikan menjadi sarana utama untuk memajukan masyarakat. Melalui pendidikan, maka melahirkan manusia-manusia cerdas dan berwawasan tinggi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan meminimalkan kemiskinan. Ketiga, hilangkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, meningkatkan sistem keadilan dan pengawasan ketat terhadap mafia hukum. Yang kelima yang terakhir, membangun etos kerja yang baik. Apakah etos kerja yang baik itu? Jensen H. Sinamo,
adalah motivator berkebangsaan Indonesia yang sering disebut dengan Bapak Etos Indonesia, mengemukakan konsep 8 etos kerja yang terdiri dari kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan hati, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Baiklah, sesi 6 sudah saya paparkan. Untuk dapat memahaminya lebih baik, teman-teman silahkan baca modul yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.